Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara, haleluya. Saudara, sesi sore, ya, saya khotbahkan seri tentang kata mintalah. Ya, ada banyak kata mintalah yang kita temukan di Alkitab, contohnya Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya, maka semua orang Kristen tuh kalau doa sering minta kepada Tuhan. Karena tadi, ketuk dibuka, terus cari mendapat, minta maka pasti akan diberikan kepada kita. Kemudian ada dalam Yohanes 15 ayat 7. Minta apa saja kau akan menerimanya. Waduh, ini lebih lagi nih orang Kristen, minta terus dalam doanya, minta terus. Dan nanti sore saya juga akan mengekspos firman Tuhan yang berkata begini, mintalah di dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Nah ayat-ayat tadi saudara, sorry aja deh, ya. Saya sekarang udah gak peduli lagi lah. Itu dipahami secara semaunya sendiri oleh orang Kristen. Sehingga orang Kristen tuh mengklaim, minta. Di otaknya tuh hanya mamon, dunia, kenikmatan saja. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ini yang mungkin pengajaran saya tidak begitu disukai oleh banyak juga kelompok orang, tapi saya berharap saudara di sini saudara suka dengan apa yang saya sampaikan ini. Ya. Karena memang tantangan zaman itu adalah kita bisa hidup, survive di zaman yang susah ini, benar nggak? Ya. Sama kemarin contohnya, saya pengen marah. Kalau ngomongin daging ini ya, kalau saya belum bertobat tuh pengen kesel, pengen pukul itu orang. Saya masuk ke Indomaret di Alam Sutra, ada orang jual masker. Come on saudara. Ya. Masker dari harganya tak ada harganya. Benar gak saudara? Ini ada gak di sini nih jual masker kayak gitu tuh? Lu jahat semuanya benar-benar deh. Ini bukan prinsip ekonomi saudara. Dunia lagi kacau. Saya tadi sebelum kesini di ruang gembala, saya sempat update berita apa. Virus corona itu sudah menjangkiti 27.000 orang saudara. Yang mati sudah mendekati angka 800 orang. Itu nyawa semuanya. Saudara agak sedikit worry, saudara agak sedikit khawatir, masuk akal, saya bisa pahami. Ya. Tapi orang-orang yang mencari cara supaya bisa meraih keuntungan dari masalah ini, itu orang jahat. Sejahat-jahatnya. Ya. Makanya kemarin saya broadcast itu di Facebook saya. Di Cungkok sana. Justru ada orang yang punya hati mulia. Di Taiwan, di Hong Kong, dia borong itu masker, kemudian dia tinggalin di supermarket, dia tinggalin di tempat keramaian, suruh orang ngambil. Mestinya kan kita begitu saudara. Nah, kok diam aja semuanya, jangan-jangan yang jual masker harganya 3 juta. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ini yang sudah bias. Rasa kemanusiaan kita ini yang hampir hilang. Dan kalau dari tipikal yang jual masker di Indomaret Alam Sutra itu, kayaknya orang-orang kita juga. Miris hati saya ini. Kesel hati saya ini. Kenapa begitu? Karena mungkin dia dicekoki dengan hal-hal yang bicara mengenai dunia. Keuntungan tanpa peduli lagi dengan sisi kemanusiaan yang mestinya itu lebih terekspresi daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya saya udah ketika lihat kemarin saya semakin yakin, gue gak peduli lagi deh. Ya, gue harus ngomong apa kata Tuhan. Pokoknya yang gue dapat dari Tuhan gue ngomong. Maka tadi saya sempat kunci. Saya sempat doa tadi, Tuhan kalau ini bukan dari lidah saya, hanya semau daging saya, kunci rapat-rapat. Tapi kalau kata Tuhan, biarlah. Saya gak pernah doa begitu kan. Karena yang saya mau sampaikan hari ini sama nanti malam itu saudara, sore ini. Itu sesuatu yang, mungkin akan menghajar saudara, menampar saudara. Mungkin saudara sakit hati dengan apa yang saya sampaikan sekarang ini. Tapi dengarkan saya mengasihi saudara. Saya mencintai saudara.
Saya nggak kepingin saudara merasa hidupmu diberkati. Wah, kita tuh di bumi diberkati, pasti di surga juga diberkati. Ya, kita nggak susah, kita nggak sakit, hidup kita enak, hidup kita mewah. Itu ukuran orang diberkati Tuhan. Come on. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Lembutkan hati saya. Karena saya tuh kalau begini saudara, itu pengennya, ini makanya Pak Riko nih mimbarnya tebal apa kecil ini. Ya tebal ya. Saya mungkin nanti agak tua-tuaan dikit, saya kayak Stephen Tong kali. Saya lagi mikir-mikir jangan-jangan gue kayak dia bisa mukul-mukul mimbar. Atau kayak Pak Prabowo zaman dulu kampanye saudara. Saya gemes beneran. Ya, gemes, segemes-gemesnya saya. Yuk kita buka yuk. Matius 5 ayat 48. Ini ayat yang sama sekali dianggap remeh sama orang, dianggap angin lalu sama orang. Orang Kristen mana ada sih yang gak tahu ayat ini saudara. Tapi gak mengusahakan sungguh mencari pembenaran atas apa yang terjadi atas dirinya. Saya begini karena dia Pak. Saya lakukan ini karena itu Pak, karena dia Pak. Banyak orang-orang itu selalu nyalakan orang, selalu nyalakan keadaan. Dia tidak pernah mau menyalahkan diri sendiri. Dia tidak mau melihat keadaannya itu terjadi seperti sekarang tuh karena faktor dirinya sendiri. Saya ajar saudara ya, saya tuh kalau lewati apapun saya jarang sekali menyalahkan orang. Saya diam sama Tuhan, saya tanya apa salah gue? Selalu harus introspeksi diri dulu, baru nanti kita bisa lihat terang kebenaran firman Tuhan. Ayat ini ayat yang keras saudara. Ayat ini yang berkata Tuhan Yesus sendiri saudara. Tuhanmu loh saudara, bukan Tuhanku saja, Tuhanmu juga. Nah sama-sama kita baca dengan keras. Matius 5. Yuk kita baca ayat yang ke-48. Maafkan saya. Matius 5 ayat yang ke-48 bersama saya. 3, 1 ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Siapa yang gak tahu ayat ini? Yang gak pernah baca ayat ini, yang baru pertama kali hari Minggu ini membaca ayat ini, boleh angkat tangan? Gak ada kan? Itu indikasi semua saudara sudah pernah membaca ayat ini, sudah tahu ayat ini. Hendaklah, haruslah, itu kata perintah saudara. Kamu sempurna. Ukuran sempurna kata Tuhan sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Satu sisi banyak orang yang berkata, mana mungkin sih Pak kita hidup di dunia ini sempurna. Dan dengarkan saya teramat sering dengar orang ngomong begitu. Kalau ada orang bilang, lu salah, saya bilang begitu. Kalau ada suami istri datang kepada saya konseling, lu salah. Selalu argumentasi mereka, mana ada sih Pak yang sempurna di dunia ini. Lagian saya begini tuh karena dia. Suami selingkuh karena istri selingkuh karena suami. Anak-anak berontak orang tua karena papa mama. Semua kita menyalahkan orang lain. Semua kita tidak mau belajar dari firman Tuhan yang berkata, saudara, kamu, saya, semua harus sempurna. Dan ukuran kesempurnaannya itu bukan ukuran kacamata manusia, tapi kacamata Bapamu yang di surga. Karena banyak orang seperti itu, orang jadi apatis untuk sempurna. Karena tadi, saya yakin ada semua di sini nih, menaruhkan di alam bawah saudara-saudara bahwa kita nggak mungkin bisa sempurna. Kita nggak mungkin bisa sempurna. Seolah-olah sempurna itu cuma mimpi di siang hari bolong. Sempurna itu seperti pungguk merindukan bulan. Sehingga akhirnya kita menerima kalau orang terdekat kita itu tidak sempurna, ya udahlah nggak apa-apalah. Itu juga akhirnya membuat kita melegitimasi kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, lah nggak apa-apalah. Toh manusiawi, nggak sempurna itu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, itu yang terjadi. Minggu ini saya temukan banyak hal seperti itu. Itu yang membuat saya sedih, saudara. Sisi yang lain, saudara, banyak orang itu berusaha juga mengejar sempurna.
Jadi satu sisi banyak orang yang apatis, satu sisi banyak orang yang mengejar sempurna, tapi mengejar kesempurnaannya itu agak nyelimpang gitu, agak benyerong gitu, jauh dari kebenaran. Kau mungkin pernah dengar kata askese. Askese itu adalah orang yang berusaha untuk mematikan raganya, mematikan dagingnya, mematikan sungguh-sungguh keakuannya. Itu ekstrim, saudara. Caranya gimana? Dia naik ke gunung, dia menyepi, dia bertapa, ya, mati geni, dia tinggalkan pakaian, dia tinggalkan handphone, dia tinggalkan semuanya. Pokoknya dia harus benar-benar mematikan segala-galanya, menjauhi peradaban. Nah, kalau orang seperti ini, apakah orang ini sepertinya akan bisa sempurna? Kalau kita baca ilmu kanuragan, saudara, kalau kita suka berita baca-baca ilmu silat zaman dulu, saudara, itu kalau orang mau ilmunya tinggi memang harus begitu kan, bertapa di gunung, ya nggak sih, saudara? Ya, puasa 40 hari 40 malam. Mungkin saja kau bisa sempurna dengan bayanganmu, dengan mimpimu yang seperti itu. Tapi kalau kita menjauhi dari dunia ini, saudara, berarti tidak menggenapi firman Tuhan harus jadi terang dan garam bagi dunia. Ya. Dan ini sudah terjadi di zaman perjanjian baru. Kalau Bapak Ibu pernah ingat, pernah dengar terminologi eseni, orang-orang eseni. Itu orang-orang Yahudi yang sudah muak dengan dunia, kemudian tinggalkan kota mereka, tinggalkan desa mereka, tinggalkan negara mereka untuk ke padang gurun, saudara. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Israel, ada komunitas Qumran di situ. Orang-orang Qumran ini orang-orang Yahudi yang udah nggak mau lagi bergaul dengan dunia. Ya. Dia makan seadanya yang diberikan oleh Tuhan. Dia minum apa adanya, dia tidak minum anggur, dia tidak menikmati keindahan dunia, dia bajunya baju biasa saja. Warnanya harus putih, tidak boleh pakai warna lain. Kakak kasih Tuhan biji mata Tuhan. Apakah orang-orang begini ini orang-orang yang benar-benar bisa sempurna sesuai dengan kesempurnaannya Bapa di surga? Ini paradoks, kekasih Tuhan. Satu sisi ada orang yang tidak pernah mengupayakan kesempurnaan dirinya. Sisi lain ada orang yang mengejar kesempurnaan tapi tidak sesuai dengan apa yang Bapa sebenarnya perintahkan kepada kita untuk kita kerjakan. Lepas apapun, saudara, sempurna seperti Bapa sempurna, seperti ayat tadi, adalah perintah, adalah law, hukum. Ini bukan hukum Taurat, ini hukumnya Yesus juga. Di hukum Taurat lebih jelas lagi, spesifik dalam kitab Imamat. Saya minggu ini menyelesaikan kitab Imamat dalam pembacaan setiap malam hari Selasa sampai Jumat. Ketika saya baca lagi kitab Imamat, tuntutannya ternyata gila luar biasa. Berat luar biasa. Dan hukuman Tuhan kalau tidak mengerjakan itu nyawa mati, saudara. Puji Tuhan, saya kembali diingatkan Tuhan. Kalau tidak ada pembacaan rutin itu Imamat mungkin sudah saya lengkapin, saudara. Ya. Tapi bukan saja di perjanjian lama soal pentingnya kekudusan itu. Yesus juga menekankan hal itu. Berkali-kali lewat statementnya di perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada kalimat, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Sempurnalah seperti Bapamu sempurna. Itu kalimat perintah, Bapak Ibu. Bukan kalimat sesuka-sukamu, kalau mau sempurna, sempurna, kalau enggak ya enggak apa-apalah. Pokoknya jalanin aja lah. Enggak begitu, perintah. Nah, perintah itu ada konsekuensi, mengerjakan atau tidak mengerjakannya apa. Dan kalau kita membaca perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau kita mengerjakan perintah Tuhan, pasti ada upahnya. Kalau tidak mengerjakan ada hukumannya. Jangan bilang berkat dan kutuk udah gak ada di perjanjian baru. Ada, saudara. Tapi kenapa tidak ditekankan di perjanjian baru tentang berkat dan kutuk? Karena di perjanjian lama sudah lengkap. Makanya kalau baca Alkitab kita nggak bisa baca perjanjian baru saja, harus perjanjian lama juga. Sebab apa yang sudah jelas di perjanjian lama ngapain lagi ditekankan di perjanjian baru, saudara? Justru Tuhan datang untuk membuka mata hati orang-orang yang sudah paham perjanjian lama itu. Supaya mereka bukan cuma paham, bukan cuma mengerti, tapi mengerti benar esensi kenapa Tuhan kasih perintah itu. Nah, kalau saudara masih mau tahu, pengen lagi denger, coba buka di YouTube seri khotbah Yesus dan hukum Taurat itu. Saya sudah khotbah, saya sudah siapkan itu persiapan yang luar biasa. Jadi kalau masih ada orang ragu
Bahwa perjanjian baru, hukum kasih karunia itu bertentangan dengan hukum Taurat, begitu pula sebaliknya. Dengerin lagi khotbah saya di YouTube itu, Yesus dan hukum Taurat. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Perintah itu kalau diberikan pasti yang memerintah tahu yang diperintah itu bisa mengerjakan. Benar tidak? Benar nggak Bapak Ibu? Yang udah orang tua di sini boleh angkat tangan, yang punya anak. Sering nggak kasih perintah buat anak? Pak Bon, pernah nggak kasih perintah Daniel? Daniel betulin genteng. Nggak mungkin lah. Mana mungkin dia bisa betulin genteng? Tapi kalau perintah, Daniel itu makanannya jatuh, sampahnya habis makan wafer jangan dibuang di situ, buang tempat sampah. Itu bisa dikerjakan, maka kita perintahkan kan? Daniel, kalau kamu mau makan cuci tangan dulu, itu bisa dikerjakan sama dia. Tapi sesuatu yang nggak bisa dikerjakan nggak mungkin diperintahkan kita kepada anak kita, benar nggak saudara? Sama. Kalau Bapa di dunia saja begitu, apalagi Bapa di surga. Ketika Bapa memerintahkan kita untuk sempurna, seperti dirinya sempurna, maka di maha ketahuannya dia, di maha pengetahuannya, di maha tahunya dia tahu sebenarnya kita sanggup untuk seperti itu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Standar kesempurnaannya itu adalah kesempurnaan Bapa. Nah sekarang saudara, saya selalu berkata, kalau lihat ayat, baca ayat, terus lihat konteks. Nah saya mau mengajar ini, karena kalau saya berhenti di sini, saudara pasti akan komplain sama saya. Pak, tapi faktanya nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini kan? Benar nggak? Kalau sempurna seperti Bapa itu bisa dikerjakan orang di dunia ini ketika orang itu hidup, maka dia seperti Bapa, dia bisa punya kuasa luar biasa. Dia bisa mencipta segala sesuatu, semuanya. Tapi kan faktanya nggak ada orang di dunia ini yang sama sempurnanya seperti Bapa disempurna. Nah saudara, maka kita lihat konteksnya. Kenapa Tuhan berkata hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna? Ini ayat gak muncul ujuk-ujuk begitu saudara. Ada sebab musababnya, ada konteksnya. Dan mari sama-sama kita lihat konteksnya. Maknai ayat 48 ini saudara. Yang berkata karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Dari mana? Dari konteksnya. Konteksnya itu apa? Ayat 20. Yuk sama-sama kita lihat yuk. Mula-mulanya tuh ayat 20 saudara. Memang perikop ini dimulai dari ayat 17. Tapi karena waktu kita mulai saja dari ayat 20. Ayat 20 ini kita baca Matius 5 ayat 20. Masih di pasal yang sama, kita belum beranjak dari pasal yang beda dan kitab yang berbeda. Matius 5 ayat 20. Bersama saya, 3, 1 ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah ini saudara. Jadi sebelum ada, jangan dihapus dulu ya. Sebelum ada kalimat, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ini dimunculkan, ada peristiwa ini sehingga Yesus ngomong begini. Yesus ngomong di ayat ini, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, jika dikaiosune-mu, saya sudah pernah ngomong di minggu lalu tentang dikaiosune. Dikaiosune itu diterjemahkan Inggris the righteousness. Apa yang kita anggap benar, saudara. Jika hidup keagamaanmu, apa yang kita anggap benar, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan yang dianggap benar oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang dianggap benar oleh orang Farisi apa? Yang dianggap benar oleh orang Farisi, orang Israel, sehari paling tidak 3 kali harus beribadah kepada Tuhan. Yang diajarkan oleh ahli Taurat itu apa? Pokoknya harus mengkuduskan hari Sabat. Hari Sabat tuh gak boleh ngapa-ngapain. Gak boleh jalan 1000 langkah. Hari Sabat gak boleh kerjain apapun. Hanya belajar firman Tuhan, berdoa. Yang ditekankan oleh ahli Taurat orang Farisi apa? Pokoknya kalau kau salah, bawa korban persembahanmu kepada Tuhan. A, B, C, D. Orang sudah bawa kambing, dilihat, oh kambingnya cacat, meskipun kecil, gak boleh, ini haram, beli saja di bait Allah. Itu standar keagamaan, itu standar yang benar, yang dikerjakan oleh orang Farisi ahli Taurat, dan itu yang diajarkan kepada murid-murid notabene, seluruh orang Israel di perjanjian baru. Bapak Ibu biji mata Tuhan, yang saya mau katakan begini, dalam konteks Alkitab kita di perjanjian baru, standar kesempurnaan itu, yang menciptakan adalah ahli Taurat dan orang Farisi.
Sehingga orang-orang awam seperti kita, kalau hidup di perjanjian baru, kita kepengen sempurna, kita lihatnya orang Farisi, ahli Taurat. Gerak langkah mereka. Lihat Bapak Ibu. Kalau kau sudah pernah ke Tembok Ratapan, orang Yahudi semua doanya sama. Tangannya, maafkan saya, ditaruh begini, terus dia baca Alkitab, dia begini saudara. Semuanya begitu. Kenapa begitu? Karena itu yang dianggap sempurna. Kenapa dianggap sempurna? Karena guru mereka yang mereka anggap sempurna mengajarkan caranya seperti itu. Nangkep saudara? Kalau kau mau berdoa kepada Allah, belilah, pakailah tefilin. Tefilin itu tali doa. Diikat di dahi, diikat di tangan. Gak ada di Alkitab itu saudara. Tapi karena standar kesempurnaannya itu, semua orang Yahudi, saya laki-laki, saudara yang laki-laki terutama, kalau berdoa kepada Tuhan tidak akan sah kalau belum pakai tali itu. Maka lihat, di Google aja, orang Yahudi berdoa pakai bahasa Indonesia saja. Pasti mereka berdoa ada ikatan di dahi, ada ikatan di tangan, ada tefilin tali doa itu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Hidup keagamaan gak boleh, harus lebih besar, lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa begitu? Sebab kata Tuhan, kalau kau tidak seperti itu, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Dalam hal ini, dengarkan saya, Tuhan bukan menyalahkan apa yang diajarkan orang Farisi ahli Taurat kepada murid-muridnya. Dalam hal ini, Tuhan tidak membatalkan, tidak menganggap haram apa yang dikerjakan ahli Taurat sama orang Farisi dan kemudian diajarkan kepada seluruh orang Israel. Bukan itu isunya. Sebab kalau itu isunya, maka Tuhan tidak akan pernah dengar lagi doa-doa orang Farisi dan orang ahli Taurat. Benar tidak? Kalau itu isunya, maka orang-orang Israel yang sekarang ini berdoa di Tembok Ratapan tidak akan didengar Tuhan. Tapi saya percaya, meskipun Israel belum percaya kepada Tuhan Yesus dalam hal ini. Tapi ketika mereka berdoa dengan sungguh kepada Yehova Adonai, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, dengan cara mereka, doa mereka, Tuhan dengar, Tuhan jawab juga. Jadi saudara, bukan berarti saudara gak boleh beribadah. Bukan saudara gak boleh doa 3 kali ke bait Allah. Bukan berarti saudara gak boleh, itu namanya kalau doa sambil angkat tangan seperti orang Farisi. Silakan saja saudara. Tapi lebih daripada itu Tuhan ingin berkata kepada kita lewat pembacaan tadi. Standarnya, standar di kayosunemu, standar hidup agamamu, standar kebenaran yang kau pegang. Bukan mencontoh atau sesuai dengan standarnya ahli Taurat orang Farisi dalam konteks ayat ini. Sekarang saya ngomong di mimbar ini. Standar saudara, kebenaran yang saudara anut bukan standar yang saya ajarkan dari mimbar ini. Tapi standar kebenaran yang kita anut harus standarnya Bapamu yang di surga. Sebab meskipun saya mengajarkan kebenaran firman Tuhan, tapi saya bukan Bapa di surga. Meskipun saya mengajarkan benar, tapi kebenaran yang saya ajarkan kepada saudara belum tentu kebenaran 100% sama seperti kebenaran yang Bapa maksudkan. Itu yang mau ditekankan Yesus dalam konteks ayat ini saudara. Yesus sedih melihat orang-orang Israel kalau sudah berdoa, beribadah, memberikan korban. Seperti yang diajarkan ahli Taurat orang Farisi, mereka berkata mereka sudah benar. Padahal lebih daripada itu. Makanya standarnya ditinggikan. Makanya kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah saya tentang Yesus dan hukum Taurat, saya pernah nyeletuk dalam bahasa yang agak bercanda. Siapa bilang ajaran Kristen, hukum kasih karunia itu lebih ringan, lebih enteng, lebih mudah dikerjakan daripada tuntutan hukum Taurat? Kalau orang Yahudi Bapak Ibu, ngikutin guru mereka, ngikutin ahli Taurat mereka, ngikutin orang Farisi, mereka bisa berusaha untuk seperti mereka, itu udah bener, udah bagus, udah sempurna, udah perfect, udah teleois dalam bahasa Yunaninya. Tapi orang-orang kita yang percaya kepada Yesus, kalau kita anggap kita perfect, sempurna, maka sempurna kita harus sesuai dengan standar Bapa di surga.
Itu makanya Yesus berkali-kali berkata kepada orang Farisi begini. Munafik, bahasa Yunaninya apa? Hipokrates. Hipokrates itu kalau munafik, terminologi munafik dalam bahasa Indonesia itu agak-agak gimana begitu. Tapi Hipokrates ya, itu sebenarnya adalah pemain sandiwara, pemain drama. Saya orang Jawa, saya ahli memainkan drama. Saya jago bersandiwara. Maka ketika saya mainkan peran, saya yang Jawa, laki-laki ini, bisa lo jadi bencong, bisa lo jadi cewek, bisa lo jadi orang cungkok. Kenapa? Saya jago bermain sandiwara. Nangkep saudara? Saya Hipokrates. Itu kata Tuhan, munafik kamu tuh. Kepada orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, Tuhan bilang, lu tuh kayak pemain sandiwara, tahu gak sih? Di depan orang, kau tampil seperti malaikat. Bahasanya Yesus lebih kasar lagi. Kau seperti kuburan, nisannya dilabur pakai cat putih, bersih. Seolah-olah tidak ada yang menakutkan. Tapi kalau digali, isinya tuh tulang-tulang bulan, mayat, kematian, bangke, bau. Maka kasih Tuhan biji mata Tuhan. Tuhan gak kepengen kita seperti itu. Ya. Itu makanya gak heran saudara. Ada peristiwa, ada perempuan yang ketangkap tangan berzina. Pernah baca itu? Ketangkap tangan berzina, saudara. Kemudian perempuan itu dilemparkan kepada Yesus kan? Mereka, ahli Taurat, orang Farisi baca, ingin menguji Yesus. Guru, ini perempuan ketangkap berzina. Menurut hukum Musa, mereka pakai Musa. Menurut hukum Musa, ini perempuan harus dirajam batu sampai mati. Saudara ketangkap tangan berzina. Apakah berzina itu cuma satu perempuannya doang? Ini persis sama si anggota DPR itu yang gerebek PSK di Sumatera Barat itu. Baca gak koran tuh, konyol bener tuh. Ya. Saya gak pernah umur-umur update status di Facebook soal jinah-jinah itu. Tapi saya geli bener. Soal statement perempuannya. Kok saya digerebek, saya ditangkap tapi saya digituin duluan ya. Kurang ajar bener gak sih? Udah dipakai tuh PSK. Terus digerebek, yang make kabur, PSK-nya dipublish ke orang. Ini seperti orang Farisi ini loh saudara, ahli Taurat ini loh. Perempuan yang ketangkap tangan berzina, ketika ketangkap tangan berarti kan lagi berzina, bener gak? Kok gak ngerti sih? Lagi berzina gak? Berzina sama siapa? Sama lekong dong, sama laki-laki dong. Tapi yang dihadapin kepada Yesus cuma perempuan ini. Kira-kira nih gue tanya nih, tuh laki-lakinya siapa tuh? Sama yang kayak Sumatera Barat itu loh. Ya teman-temannya sendiri kan. Ini mungkin si orang Farisi yang berniat jahat sama Yesus udah kong kali kong. Yuk kita jebak Yesus yuk. Lo bro, lo kan suka sama perempuan kan? Ya, lo aja deh yang coba itu main-main sama pelacur itu. Habis ketangkep, nanti zaman dulu belum ada handphone ya, belum ada WhatsApp itu ya. Udah selesai gitu ya. Terus digerebek gitu kan. Tapi pas digerebek perempuannya ditangkap, laki-lakinya teman mereka sendiri saudara. Ahli Taurat juga berarti kan. Orang Farisi juga, kalau itu bukan sesama mereka, pasti mereka lempar juga kan kepada Yesus. Benar gak saudara? Pakai logika ini aja. Berarti laki-lakinya tuh teman mereka. Hipokrates. Tampilannya benar. Gak ada yang salah sebenarnya dengan statement mereka. Ini perempuan, kalau menurut hukum Musa, mati loh di rajam batu. Tapi dia tidak jujur, dia sembunyikan kebenaran yang lain. Kok laki-lakinya gak ada? Lo kok lo tahu juga? Mestinya kan kalau lo tahu teorinya, logikanya begini, ya lo larang deh, nggak boleh berzina lo. Lo ngapain lo berdua di kamar, ngapain di situ? Kan mestinya kita larang saudara. Ini ditonton dulu, dinikmati dulu. Orang lain nggak tahu, tapi Yesus sanggup menilik isi hatimu yang paling dalam. Aduh, di 2020 ini saya berkali-kali nangis saudara. Lagu yang kemarin Pak Bimo nyanyikan pujian. Seumur hidup saya kalau nyangis karena lagunya slow. Kemarin lagu pujian, saya nangis di situ. Gimana depannya? Refing mana? Ku janji tak mau ku hidup bagi dunia ini, gitu ya. Gimana sih syairnya tuh? Ya, ada janji, ya, aku nggak mau ikuti dunia ini lagi.
Itu lagu tuh ya. Sampai saya cari, terus saya upload lagi di Facebook saya. Karena lagu itu kalimatnya keren banget. Ya. Ya. Saya secara daging saudara, kayaknya udah gak pernah buat dosa yang kelihatan fisik gitu. Saudara gak bisa ngeliat dosa yang saya perbuat dengan fisik. Tapi saya tahu saudara, Tuhan masih bisa lihat hati saya ini loh. Bener gak? Hati saya udah bener atau belum? Gue gak jinah di depan istri gue. Tapi hati saya masih berjinah gak? Gue gak pernah curi apalagi. Tapi bagi Tuhan, mencuri uang mungkin tidak. Tapi mencuri yang lain, kemuliaanku. Wah saudara, ini sama-sama ya menjadi pribadi yang mengalami perubahan hidup. 800 orang yang sudah mati karena corona itu, sebulan lalu, masih ketawa-ketawa. Saya baca, entah itu benar apa tidak. Karena saya masih ragu-ragu, makanya gak saya upload di Facebook saya. Ada orang jumawa, ngobrol sama orang yang sakit corona, sudah terinfeksi corona, terus dia buka gak pakai masker, kena dia, mati duluan. Hidup manusia gak ada yang tahu saudara. Kalau saya sih feeling saya, corona gak sampai ke Indonesia. Kok gak ada yang amin sih? Lo pengen corona masuk ke sini? Kalau feeling saya sih tidak. Karena kata orang yang paling berilmu, cuaca virus corona tidak bisa berkuasa atas cuacanya Katulistiwa ini. Ada-ada aja tuh orang tuh. Masa virus takut sama panas katanya? Ya. Kalau feeling saya sih tidak. Tapi meskipun tidak saudara, kematian yang cepat seperti virus corona, dengarkan saya hanya mengutip firman Tuhan, saya sudah mempelajari kitab Wahyu. Di kemudian hari akan jauh lebih luar biasa dan itu akan kena kepada kita semuanya. Hidup dan mati, gak ada yang tahu. Tadi pagi saya baca lagi, ada orang di jalan, ada perempuan, anak gadis, belum SMA lulus saudara. Di jalan Pantura, ya, niat cuma beli buku atau apa dari rumahnya, naik motor, ketabrak. Beli buku dari rumahnya ke toko buku naik motor. Paling cuma 5 menit, 10 menit kan. Papa mamanya juga gak kasih pesan, hati-hati enggak, lu cuma 5 menit, 10 menit. Sang anak juga ketika naik motor tuh gak bilang, papa nantikan diriku ya. Enggak gitu. Dia berpikir dia balik lagi, mati saudara. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jangan jumawa dengan apa yang ada dimiliki dirimu saat ini. Belajarlah jadi orang yang mengejar kesempurnaan itu. Nah sempurna kata Yesus bukan seperti itu. Tapi sempurna sama seperti Bapa sempurna. Makanya ayat-ayat kalau kita baca dalam Matius 5 ini gak bisa dipisahkan dari ayat 48 yang menjadi tema kita tadi, kekasih Tuhan. Coba kita buka yuk Pak, Matius 5. Ini standarnya Yesus. Sudah saya pernah khotbahkan dalam Yesus dan Hukum Taurat saudara. Tapi saya ingatkan lagi, ayat 21 sampai dengan ayat 24, saya baca dengan cepat. Matius 5, 21, 24. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ini semua agama mengajarkan hal itu. Gak ada yang hebat dengan hal ini. Taurat mengajarkan itu. Taurat gak lebih hebat daripada hukum agama lain. Orang ngebunuh harus dihukum. Itulah keadilan dunia ini. Ayat 22. Tapi aku berkata kepadamu, tapi Yesus berkata kepada kita, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, haruslah diperhadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, haruslah diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu, ini ngomongin ibadah nih. Ya, di atas mezbah, kalau kau datang ke gereja hari ini, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Bukan hatimu ya. Nangkep ya? Hati saudaramu terhadap engkau. Ini lebih susah lagi saudara. Kalau ke gereja tuntutannya, hatimu nih gimana nih? Saya punya saudara namanya Dodo. Hati lo udah bersih belum sama Dodo ini? Karena hati saya bisa menilai dong. Wah gue gak ada apa-apa sama adik gue. Gue sama Dodo baik-baik aja. Dia yang buat salah kemarin tapi gue udah maafin. Loh saya bisa menilai hati saya sendiri. Karena saya memang udah beres sama adik saya yang namanya Dodo ini. Tapi kata Tuhan, lihat hati saudaramu itu.
Lah gimana saya tahu hatinya saudara saya? Sudah beres belum sama saya? Kalau saya tidak tanya. Nangkep gak saudara? Dan kalaupun nanya, dia belum tentu jujur. Tapi kata Tuhan begini lanjutnya. Kalau engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Nah ini menarik. Saya pernah bercanda soal hal ini sama teman saya yang pendeta juga. Karena ada dia bilang, Pastor, berarti kalau ada orang ya itu punya masalah dengan orang lain, atau dia tahu orang lain punya masalah di hatinya terhadap kita, berarti percuma ya ke gereja ya? Harus beres dulu ya? Makanya jemaat saya bilang, Pak, saya gak ke gereja dulu Pak. Saya masih punya masalah dengan saudara saya. Ini melegalisasi nih, gak ke gereja nih. Ya. Tapi kalau baca ayat ini saya cuma mengutip ya ayat ini ya. Lo lihat semuanya, gue coba baca ya. Gak nambahin, gak ngurangin. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah. Persembahan tetap diberikan gak? Ini persembahan bukan ngomongin uang loh. Korban kepada Tuhan. Kehadiranmu tetap. Jadi intinya bukan Tuhan bilang kalau lo punya masalah sama saudaramu gak usah ke gereja, percuma. Bukan itu. Beresin segera. Buktinya bawa tetap persembahan. Lah persembahan harus tetap dibawa kan. Berarti dia harus ke ibadat Allah dong. Dia harus ke sinagoga, rumah ibadat dong. Kalau dalam konteks sekarang dia harus ke gereja juga dong. Tapi bereskan segera. Berdamai dulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu. Nah lo, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kalau orang lain berkata, agama lain berkata jangan membunuh, Yesus berkata apa? Yesus berkata apa? Tadi, ya ampun. Kalau kamu marah terhadap saudaramu, dibandingkan dengan kesalahan membunuh manusia. Standar orang Farisi ahli Taurat, yang penting gak usah ngebunuh. Tapi buktinya kita baca di Alkitab, di kitab Injil, orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, itu bencinya kepada Yesus meluap-luap. Benar gak saudara? Lanjut yuk, ayat 36-37. Matius 5, 36-37. Bersama saya. 3-1 ya. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Gak boleh bersumpah demi apapun juga saudara. Karena saudara gak berhak, gak punya kuasa untuk memutihkan dan menghitamkan rambutmu. Itu maksudnya bukan berarti, sekarang bisa Pak, rambutnya Pak Seno kemarin putih sekarang hitam. Itu karena pikok atau karena cat rambut saudara. Bukan masalah itu. Sebab meskipun sekarang rambut saya hitam, tinggal aja tunggu 2 minggu lagi putih lagi saudara. Yang dimasukkan Tuhan tuh kalau kita rambutnya sudah putih, ya putih aja. Lo mau cat tapi tetap aja nanti putih lagi. Lo gak bisa menghitamkan rambutmu abadi. Kau pun gak bisa menghitamkan putih rambutmu abadi. Kalau hakikatnya rambutmu pirang, ya pirang terus. Ya, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Makanya kata Tuhan, jangan bersumpah demi apapun, karena kau gak punya kuasa. Bahkan milikmu sendiri kau gak punya kuasa. Kalau berkata ya, ya, tidak, tidak. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Makanya saya tuh kesel kalau anak-anak tuh gara-gara PUBG. You know PUBG? Nggak ngerti PUBG ya. Orang tua nggak tahu PUBG. Itu main game itu loh. Itu konyol itu. Ya. Berapa kali Silo dan Sean saya sentak. Dan tidak sekali saya sentil mulutnya. Karena kalau main PUBG itu, sumpah gue nggak tahu. Ya ampun, sumpah gue nggak tahu. Pakai sumpah-sumpahan. Itu gara-gara nonton yang punya itu Pak, apa tuh? Apa tuh yang Bang siapa tuh? Bang Alek itu, biarin aja dia tidak dengerin. Itu konyol tuh, direkamnya ngomong-ngomong anjing. Sumpah gue nggak tahu. Anak gue Silo lagi yang masih unyu-unyu begitu. Dia pikir kata sumpah-sumpah itu ya hal yang biasa gitu.
Dikit-dikit sekarang, sumpah Pak. Sentil langsung. Sumpah, ya, tidak. Kalau enggak ya bilang enggak. Kalau iya bilang iya, nggak usah sumpah-sumpahan. Masih ada nggak di sini yang swear Pak, sumpah Pak? Ada lah. Ntar kalau rumah tangga lo berantakan ya, konseling sama gue pasti gitu deh. Sumpah Pak, demi Tuhan Pak. Jangan bilang sama gue enggak lah, sekarang enggak. Nanti kalau rumah tangga lo berantakan nih, agak ada kasus nih, konseling sama gue, pasti lakinya, sumpah Pak. Demi Tuhan Pak, istri saya yang begitu. Gue tanya istrinya, sumpah Pak. Ini gereja ini baru 5 tahun, tapi keluarga yang udah saya konseling banyak saudara. Ya, semuanya gitu, sumpah. Padahal gak boleh bersumpah demi apapun juga. Padahal kalau kata orang dunia kan sumpah itu kan meneguhkan kan. Makanya ada sumpah jabatan. Nah kalau gitu gimana sumpah jabatan? Ya kerjain dong. Karena kalau sumpah jabatan tuh maksudnya apa? Kan diperintahkan negara. Jadi kalau salah siapa yang salah? Hah? Ya udah gitu aja. Iya dong. Kita diperintahin untuk sumpah. Ada gitu Pak Presiden nanti. Misalnya Pak Jokowi mau disumpah jadi presiden. Oh saya tidak mau sumpah demi apapun juga. Ya nggak ada aturannya, undang-undangnya begitu. Tunduklah kepada pemerintah yang sah. Jadi kalau kita mau ngomong sumpah itu kita ucapkan, kenapa? Karena emang aturan. Tapi dalam hati kita komitmen ya di atas ya, tidak di atas tidak. Makanya tadi kalau orang sudah bersumpah lagi, pakai kata sumpah keluar dari mulutnya lagi. Makanya saya di gereja ini nggak pernah ngajar saudara untuk bernazar demi apapun juga. Ada orang bilang, Pak saya janji Pak nanti kalau, saya suruh kau tutup mulut lo. Gak usah janji-janjian lah. Saya janji sama Tuhan. Ada beberapa di sini udah pernah saya gituin. Gak usah janji-janjian sama Tuhan. Bernazar itu gak usah lah. Ya. Berat itu tuntutannya. Sebab kalau gak dikerjakan, itu akan mengikatmu sampai kekekalan. Kau dianggap berhutang, hutang itu dosa. Jadi kalau ada nazarmu tidak kau kerjakan, lu mimpi dengerin saya, mati masuk ke surga. Makanya gak usah bersumpah demi apapun. Pak kalau nanti Pak, proyek saya goal Pak, saya mau beliin Bapak Rolls Royce, gak usah. Sekarang aja takdir gue soto mamat udah cukup lah. Ngapain nanti gitu loh. Untung gue tuh gak begitu, tapi banyak loh Bapak Ibu. Nah kalau hamba Tuhannya gak kuat, Pak ini Pak, ini doain ya Pak, tumpangin tangan Pak ya. Ini ada proyek besar nih Pak, saya dapat 5% nih Pak. Nilainya asetnya kalau ini proyek goal Pak, itu 100 miliar Pak, 5% tuh gede Pak, saya janji Pak. Oh Pak, Bu, saya pernah digituin, tapi tanya Silvi, saya ngiket gak orang itu? Saya ngejar gak orang itu? Ada beberapa, ada gak di sini? Gak ada. Ada beberapa juga begitu. Ya. Sampai akhirnya dia gak berani ke sini, saudara. Alasannya gak enak. Soalnya saya belum genapi. Saya bilang, gue gak pernah nyatet itu. Seumur hidup saya gak pernah nyatet. Ada orang janji sama saya, Pak Seno, nanti kalau saya begini-gini, Bapak dapat itu, saya catat di agenda. Dear Diary. Yohanes janji sama saya. Gak ada. Gue tuh udah anggap angin lalu aja, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu. Besok-besok ketemu gak pernah gue inget-ingetin gimana Bu, enggak, gimana Pak, enggak. Makanya saya gak suka bernazar. Saya gak pernah mengajarkan nazar. Saya gak suka leader-leader saya sini bernazar juga. Kerjain aja kalau mau dikerjain. Kalau gak mau dikerjain ya gak usah dikerjain. Berat Pak, bernazar itu Pak. Siapa yang punya nazar dan belum diselesaikan nazarnya, boleh angkat tangan. Kamu gak tahu, angkat tangan, gak jujur. Sebaiknya saran saya ya, minta ampun sama Tuhan. Beneran. Kalau kau sudah bernazar ya, dan sampai hari ini belum kau kerjakan, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Tuhan tolong aku cabut ya Tuhan, aku batalin ya Tuhan. Sebisa mungkin minta belas kasihan Tuhan. Bukan berarti kita akhirnya gak bertanggung jawab. Lebih baik begitu. Tapi nanti kalau kau diberkati, kau mau berikan kepada siapapun itu, orang tuamu kah, kekasihmu kah, anakmu kah, ya silakan. Tapi sebaiknya jangan bernazar demi apapun juga. Tuhan Yesus yang ngomong, bukan saya. Jadi saudara, standarnya sempurna itu seperti ini yang Yesus ajarkan kepada kita.
Sempurna teleios itu saudara. Perfect dalam bahasa Inggris itu adalah sempurna, teleios, perfect seperti Bapa di surga. Hidup selaras ucapan dengan tindakan, ucapan dengan hati. Nggak seperti si Hipokrates, si orang Farisi, si ahli Taurat itu. Yang dianggap sempurna oleh manusia, tapi Tuhan yang tahu isi hati mereka paling dalam. Pemain sandiwara loh, jago loh. Makanya jadilah dirimu saudara. Ya. Sejak saya jadi pelayan Tuhan, saya sadar bahwa saya akan ada nanti dikenal orang. Kalau Bapak Ibu sudah pernah kenal saya belasan tahun yang lalu, gaya khotbah saya ya lu gue jadi diri gue sendiri. Makanya sekarang ketika nggak ada lagi aturan, ya saya nggak pernah pakai jas saudara. Dulu karena aturan gereja aja saya harus pakai jas. Sebenarnya kalau saya mau jadi diri saya sendiri ya, kalau benar-benar nih, tapi takutnya jadi batu sandungan, gini aja jadi batu sandungan saudara nih. Pendeta kok baju dikeluarin. Padahal ini gua, Silvi itu, masih tuh. Ya. Kalau gua mau pakai sendal jepit, celana pendek. Nanti ada waktunya lah ya. Ya, bukan sekarang. Kekasih Tuhan. Dulu karena disuruh pakai jasnya harus jas hitam lagi. Saya pernah pakai jas coklat. Sampai ditelepon kenapa pakai jas coklat? Ada sesuatu kah? Emang jas coklat sama jas hitam bedanya apa? Bener gue gak bohong. Jas harus gelap. Kalau gak coklat tua, biru tua, hitam tua. Saya pernah pakai yang terang saudara. Itu ditanyain. Padahal yang hitam lagi bau, lagi dicuci saudara. Jas gue cuma itu. Nah saudara kasih Tuhan, jadilah dirimu sendiri, jangan jadi orang lain. Saya juga berusaha menampilkan diri saya kepada saudara. Ya, makanya saya bilang kan, saudara yang udah 5 tahun sama saya, terutama kalau udah deket sama saya. Kalau saudara nggak deket sama saya, pernah ikut family gathering, kita mau bikin family gathering nanti nih. Ya. Udahlah, brengseknya gue ketahuan lah di situlah. Ya. Kalau main game curang-curangan dikit gitu saudara. Goda-godain orang. Nah saya emang begitu. Emang kalau sekarang saya begitu kan aneh kan saudara. Ya kan? Ya. Tapi saya gak pernah gitu membatasi diri saya. Cuma sekarang aja lebih coba belajar berhikmat. Kalau marah itu berusaha ditekan. Mukanya gak boleh kelihatan marah. Tapi sebenarnya kalau saudara, saya gak begitu. Saya kalau kesel sama orang kelihatan dari muka saya. Mata saya tuh kelihatan. Ya. Tapi habis itu biasa selesai. Ya. Saya bukan orang yang nyimpen dalam hati sampai dendam berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu, nggak beres-beres. Ya. Ya. Tapi karena tuntutan tadi ya, bukan Hipokrates ya. Saya bukan pemain sandiwara, saya nggak bisa main sandiwara. Mungkin masih kelihatan gitu, tapi saya berusaha gitu. Makanya kalau saya kesel sama Pak Riko, mata saya ke Pak Wijaya. Coba kalau gue lihat ke mata Riko, gue bakal gitu. Sama sebaliknya gitu. Kalau Pak Wijaya 4, ya ke Amel aja lah, manisan dikit lah Amel ya. Nah kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Nah tuntutannya itu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Nah kalau dilihat konteks jauhnya, sempurna itu kudus. Kata sempurna gak ada dalam konteks perjanjian lama. Dalam konteks perjanjian lama kudus. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tuhan ingin umatnya kudus, Tuhan ingin umatnya sempurna. Nah kalau kita lihat konteks paralelnya, nah nih sekali lagi saya bilang, seperti khotbah saya di Minggu, ya. Mintalah apa saja kepada Bapamu di surga, maka Bapamu di surga akan memberikan yang baik kepadamu. Nanti kalau kau pagi nggak pernah dengar sore, nanti pas diupload dengerin itu. Yang baik dari Bapamu itu, kalau kita lihat ayat paralelnya, ternyata Roh Kudus. Makanya kalau saudara berdoa, Tuhan, aku minta mobil Tuhan, aku capek naik motor terus Tuhan, pengen mobil. Di dalam nama Yesus, bukankah kau berkata minta diberi, ketuk dibukakan, Bapa mana beri batu ketika anaknya minta roti. Bukankah kau berjanji kau memberikan apa saja yang kau inginkan. Tahu nggak tuh konteksnya apa? Lihat ayat paralelnya, ternyata yang akan diberikan kepada Bapa, yang terbaik dari Bapa kepada kita itu Roh Kudus. Kenapa itu makanya lo minta rumah, minta mobil, sampai tumpangi tangan. Kata pendeta itu 1 jari Pak, tumpangi tangannya Pak. Kalau Pak Seno 10 jari. Kurang 15 jari. Pakai minyak cocot, gak dapat rumah juga.
Karena kalau gue belajar Yesus ya, aduh, makanya nanti sore datang deh. Saya bukannya untuk memenuhi gereja, enggak. Ada sesuatu pengajaran yang saya mau berikan kepada saudara. Ya. Dan ini gak akan pernah saya ucapkan dan belum pernah saya ucapkan sebelumnya. Itu yang saya dapatkan ketika saya menggali tentang kata mintalah itu loh. Saya bilang, gelo ya. Ternyata kalau dipelajari, Tuhan gak pernah kita minta untuk ini. Saya gak sebutin apa, kalau sebutin apa berarti kan saudara ketahuan nanti gak datang sore. Itu makanya banyak orang tuh kecewa sama Tuhan. Saudara kekasih Tuhan. Nih satu ayat aja nih ya, yang kunci nanti sore nih. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Berarti itu automatically saudara, otomatis. Doa Bapak kami ingat gak? Saya udah khotbah seri, berapa seri itu? Bapak, berikanlah kami pada hari ini makanan yang sebanyak-banyaknya. Hah? Secukupnya. Tapi lu kan enggak. Udah bisa makan di KFC, mintanya di Pig Hunter. Di Pig Hunter udah bisa, maunya ke Sentral. Naik mulu. Tadinya nginepnya di Fiducia, pengennya di Mercure. Kita tuh gak ada puasnya. Coba deh jujur, sepanjang hidupmu lu minta berapa banyak sama Tuhan. Sekarang kalau saya bilang, yang kau minta, yang kau dapatkan itu dari Tuhan bukan? Saya mau ngomong nih ya. Tapi saya dapat tuh Pak. Iya karena lu usaha. Jadi kemarin tuh saya minta itu bukan dari Tuhan Pak. Tapi saya dapat loh Pak. Karena lu kerja. Sebab yang di Alkitab ini, Tuhan gak pernah nyuruh kita minta untuk titik-titik. Tapi kalau kau kerjakan yang saya mau ajarkan nanti malam, pasti dijawab Tuhan. Karena saya selidiki tuh, oh ternyata ini tuh. Makanya kemarin yang sakit, saya selalu berkata, sorry nih yang sakit ya, lu baca gak Yakobus? Secara eksplisit saya sering berkata, lu kalau sakit, jangan doa supaya sakit lu sembuh. Gak usah doa begitu. Kalau lu sakit, kata Yakobus nih, ya dengerin saya nih, kata Yakobus, doain orang sakit supaya dia sembuh, maka kau pun akan, yang sakit angkat tangan. Iya kan, sakit itu macam-macam kan. Ada ambeien lah, jerawatan lah. Doakan orang lain supaya orang lain sembuh, maka kita sembuh juga. Itu automatically, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Aduh Pak, itu saya bilang tadi, kalau itu ayat Alkitabnya dari PL sampai PB dibaca, benang merahnya tuh sama. Makanya yang sakit tuh sekarang mesti kerjaannya sehari-hari tuh gak usah di kamar doa lipat tangan, Tuhan sembuhkan sakit kankerku, ginjalku, gak usah gitu. Dengerin saya nih, kalau kau sakit seperti itu kerjaanmu sehari-hari apa? Ke rumah sakit. Ngapain? Doain orang. Bu, saya sakit juga Bu, saya mau sembuh, saya mau doain ibu ya, gitu dong. Tapi Bapak masih sakit, iya justru itu kata Tuhan saya, kalau saya sakit, saya harus mendoakan orang lain, saya mau sembuh, saya mau doakan ibu sembuh ya. Oh dengerin saya, orang yang kau doakan sembuh, kau pun akan sembuh. Sebaliknya, kalau kau masih kurang uang, yang kurang uang angkat tangan. Kan logikanya sama. Kalau kau baca dong firman Tuhan, beri. Jangan duit tinggal 10.000, sorry ya, lu kekep aja gitu ya. Aduh Tuhan 10.000, sampai buat makan kita aja gak jadi gitu. Kalau gua makan 5.000, tinggal 5.000 Tuhan. Lu mati kelaparan, duit lu tetap 10.000. Justru rahasia kerajaan surga tuh ada 10.000. Lihat orang lain susah, Pak saya gak bisa kasih apa-apa Pak, cuma ini Pak.
Waduh, itu yang keren. Ya. Yang belum punya jodoh, angkat tangan. Aduh, dengerin gua. Ini yang kanan gua gak ada angkat tangan nih. Banyak di sebelah kanan. Jodohin orang. Lah iya dong. Cenglinya kan gitu. Lu belum punya jodoh ya? Gimana sih lu, gua kenalin sama temen gua ya? Gitu dong. Nah ini Kristen tuh begitu. Aduh Bapak Ibu biji mata Tuhan, yuk sama-sama yuk kita belajar yuk. Ya, untuk kebenarannya. Nah konteks paralelnya apa nih? Terakhir nih ya. Sempurna seperti Bapamu sempurna itu apa? Bapak Ibu lihat nih catatan kakinya nih. Atau dilihat perikopnya. Atau catatan kaki saja kalau kau punya buku Alkitab. Matius 5 ayat 48. Itu catatan kakinya atau di perikopnya ada juga ceritanya lengkap di Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Ya, coba kita lihat yuk. Isinya sama Pak, Bu. Cuma pakai bahasa yang berbeda. Yang satu Matius yang nulis, yang kedua Lukas yang nulis. Matius 6, maafkan saya Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Ayat 27 sampai 36 itu ceritanya persis mirip sama Matius 5 yang kita baca tadi. Kita lihat saja ayat 36. Di Matius tadi berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Sekarang Lukas 6 ayat yang ke-36. Lukas 6 ayat 36 Pak, tolong dibuka Pak. Ya, bersama saya. 3, 1 ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Loh jadi sempurnanya di sini yang ditulis oleh Matius sempurna, ternyata ditulis oleh Lukas itu bukan sempurna, tapi adalah murah hati. Murah hati, oiktirmon dalam bahasa Yunani, merciful dalam bahasa Inggris. Jadi Bapa tuh sempurna. Sempurnanya apa konteksnya? Bapa tuh murah hati. Bapa tuh mengampuni. Pengampunan Dia tuh tanpa syarat. Pokoknya kalau kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni dosa kita. Dia mengajarkan kita juga pengampunan 70 kali 7. Makanya itu kalau kita sudah diampuni Bapa, ada orang salah sama kita harus mengampuni. Sama seperti Bapamu sempurna. Sama seperti Bapamu murah hati, kau pun akan murah hati. Harus murah hati. Nah saudara, itu konteksnya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ini bukan masalah sempurna yang kebanyakan kita pikirkan. Sebab kalau kita harus sempurna seperti Bapa sempurna itu nggak mungkin saudara. Kalau sempurna yang ada di otak kita itu kan sempurna tanpa cacat celah. Itu nggak mungkin. Ternyata lihat konteksnya, sempurna di sini bukan sempurna yang seperti itu. Kalau lihat konteksnya Matius tadi saudara, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu sempurna ukurannya ahli Taurat, orang Farisi. Yesus bilang, kalau kau mau sempurna ukurannya bukan mereka dong. Ukurannya apa? Ukurannya Bapa. Jadi jangan cuma dengerin pengajaran dia, tapi dengarkan pengajaran Bapa yang utama. Kalau kita lihat konteks di Lukas ini, ternyata bicara mengenai murah hati. Jadi yang dimaksudkan sempurna dan murah hati di sini adalah apa? Standarmu. Kau dan aku gak bisa sempurna di dunia ini. Ya, saya percaya. Tapi standarmu harus seperti Bapa. Kita harus ke sana terus. Jangan jalan di tempat. Jangan mundur, udah buat dosa balik lagi. Buat dosa balik lagi, dosa lagi. Kalau kau hari ini sudah berdiri di sini, diberkati, ngerti firman Tuhan, lebih lagi dong. Ada kehausan seperti rusa yang haus. Rindu aliran sungaimu. Ada kerinduan untuk haus lagi, lebih intim lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kalau kita mau hidup kudus, sekarang saya masih dosa Pak. Ya gak apa-apa. Tapi harus berusaha dong, lebih baik dong. Kalau tadinya kau pelit dengan istrimu, ya akui saja. Tapi ke depan jangan pelit lagi dong. Kalau kau hitung-hitungan sama orang sekarang ini, kalau orang baik sama saya mau baik sama dia Pak. Kalau orang jahat, saya bisa lebih jahat Pak. Loh, kata Tuhan, kalau lo buat baik sama orang yang buat baik, orang lain juga bisa ngerjain. Coba baca nanti Lukas pasal 6 tadi. Justru ketika orang jahat kepadamu, kau bisa berbuat baik. Ketika suamimu selingkuh Bu, kau bisa mengampuni dia. Ketika istri kita gak tunduk sama kita Pak, kita bisa mengampuni dia, kita terus bisa mengasihi dia. Itu yang harus dikerjakan. Ketika kita doa sampai hari ini belum dijawab Tuhan, tapi kita setia, itu yang harus kita kerjakan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, standarmu harus seperti standar Bapa.
Jadi jangan ngaku jadi orang Kristen kalau standar kekudusan, standar sempurna, standar murah hatimu masih ukurannya dunia. Saya mau baik hati Misalnya kau idolakan saya seperti Pak Seno, salah loh. Saya mau khotbah yang jadi berkat seperti khotbahnya modelnya Pak Seno, salah loh. Saya mau nyembah Tuhan seperti Pak Deko, salah loh. Standar kita harus Tuhan. Ukuran kita harus Tuhan. Kalau ukurannya saya, ada waktunya nanti kau bisa mengejar saya. Tapi kalau ukurannya Tuhan, paling tidak kau akan terus bisa semakin menyerupai Dia. Dan serupa seperti Kristus, itu adalah mestinya DNA setiap orang percaya. Semoga dipahami. Bisa gak Pak kita ngerjain itu? Bisa. Kalau kau mau dan kau libatkan Roh Penolong, Roh Kudus, kau akan bisa sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Kau bisa murah hati sama seperti Bapamu di surga murah hati. Amin.